Makna dan karakteristik negara kesatuan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat di A.P.P. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat, dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, dewan menteri, dan satu parlemen, satu kepala negara. Demikian pula dengan pemerintah, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemikiran. Karakteristik NKRI sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Suepomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek pemerintahan negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu pertama, sentralisasi, semua diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Bagaimana dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan pada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Prinsip kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagai tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia.
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia, kesepakatan untuk Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengkukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkokoh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Kesimpulan dari materi ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan republik dan terbentuk kesatuan. Dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki prinsip-prinsip dasar seperti negara kesatuan, republik, demokrasi, dan keadilan sosial.